Salam PKRS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bincang-bincang dengan ahli gizi kita, Pak Dodi, dari Inspirasi Gizi masuk di Muhammad Nasir. Tema ini yaitu diet pada penyakit DM atau diabetes mellitus. Apa sih yang dimaksud dengan diet DM atau diet diabetes itu, Pak Dodi? Ya, terima kasih Pak. Ya. Nah, diet itu sendiri artinya pengaturan pola makan Pak. Nah, jadi maksudnya di sini diet untuk penyakit diabetes mellitus itu adalah pengaturan pola makan untuk penderita penyakit diabetes mellitus. Jadi diabetes mellitus itu sendiri adalah salah satu penyakit katabolik yang bersifat kronik Pak. Nah, itu ditandai dengan tingginya kadar glukosa darah. Kemudian ini biasanya kalau tidak ditangani secara cepat bisa berkembang menjadi berkomplikasi dengan penyakit-penyakit lainnya. Kemudian berarti bagusnya untuk masyarakat ini takaran atau pola diet itu bagusnya gimana, Pak Dodi? Ada 4 hal yang harus diperhatikan. Nah, yang pertama itu adalah si pasien memang harus gigih dalam mencari ilmu untuk pengetahuan tentang penyakit diabetes mellitus. Jadi edukasi pasien harus tinggi dengan ini. Kemudian yang kedua, si pasien harus melakukan aktivitas fisik atau olahraga setidaknya Pak dari selama 30 sampai 40 menit dalam satu hari. Itu bisa dilakukan selama 5 kali dalam seminggu Pak. Kemudian kalau memang tidak terkendali, harus dengan menggunakan obat-obatan Pak. Obat-obatan seperti insulin ya Pak ya. Kemudian yang paling penting di sini Pak adalah pengaturan pola makan. Nah, pengaturan pola makan di sini biasanya kita berpantau kepada 3 hal. Dikenal dengan istilah 3J. 3J Pak ya. Yang pertama itu adalah patuh terhadap jadwal makan. Jadwal makan. Kemudian patuh dengan jenis makanan yang dimakan. Kemudian patuh kepada jumlah makanan yang diasup. Nah, yang pertama jadwal makan. Ya, kita itu terdiri dari 3 kali makanan pokok dan 3 kali makanan selingan Pak. Jadi 3 kali makanan pokok, kemudian 3 kali makanan selingan. Nah, jadwal makan tersebut di pagi hari itu sekitar jam 6 sampai jam 8 pagi. Kemudian di waktu siang hari jam 12 sampai jam 1 siang. Kemudian malam hari jam 6 sampai jam 7 malam gitu ya Pak ya. Nah, itu adalah jadwal-jadwal makanan pokok. Kemudian jadwal makan selingannya di jam 10 pagi, jam 4 sore atau jam 9 malam kalau beliau belum tidur gitu ya. Kemudian dari jenis makanannya ya Pak. Nah, kita harus menghindari makanan-makanan yang mengandung karbohidrat sederhana. Nah, karbohidrat sederhana itu seperti contohnya ada gula tebu, kemudian madu yang memang tidak alami lagi atau sudah ditambah diproses dengan penambahan gula, kemudian kue-kue yang bersifat manis. Kemudian harus memperhatikan juga Pak kadar natrium atau garamnya ya Pak ya. Nah, garam di sini tidak boleh lebih gitu ya Pak ya, tidak boleh lebih. Nah, kemudian jenis makanan yang harus dihindari juga. Kemudian makanan yang mengandung tinggi dengan kolesterol atau minyak-minyak atau lemak-lemak yang jenuh atau yang jahat istilahnya gitu ya Pak ya. Lemak jenuh. Nah, contohnya di sini ya Pak ya. Nah, kita kalau seandainya makan goreng-gorengan itu seperti bawang atau tahu goreng, sebaiknya kita menggoreng di rumah. Kemudian jumlah makan ini gimana nih? Nah, jumlah makan itu ya Pak ya, itu tergantung dari kondisi dari pasien itu sendiri ya Pak. Nah, biasanya kalau penyakit diabetes mellitus itu mempunyai beberapa jenis diet. Yang pertama itu diet 1100 kilokalori, 1300 kilokalori, 1500, 1700, 1900 dan 2100 kilokalori. Nah, jadi itu tergantung kepada faktor aktivitas dari si pasien, kemudian dari badan basal metabolik rate-nya, atau kemudian dengan faktor umurnya. Jadi tergantung dari individunya masing-masing.
Jadi Bapak, Ibu, Saudara yang mungkin berobat ataupun berkunjung ke rumah sakit kita, Masjid Muhammad Nasir, silakan Bapak Ibu boleh langsung menanya atau konsultasi dengan ahli gizi kita ya Pak Dodi. Di bagian gizi ada brosur-brosur atau peraga-peraga yang nanti disampaikan oleh Bapak Dodi sendiri atau teman-teman yang ada di instalasi gizi. Mungkin itu saja Pak Dodi. Kita dari tim PKS menyampaikan terima kasih kepada Bapak Saudara, teman-teman, sahabat PKS dimanapun saja berada. Ingat, Bapak-bapak atau teman-teman yang menderita MPLM, rumus 3J ini yang baik Pak Dodi. Yang paling penting itu 3J, yaitu patuh terhadap jadwal makanannya, kemudian perhatikan jenis makanannya Pak Dodi, jenis makanannya, kemudian lihat jumlah atau takaran makanannya. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PKS.